Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semuanya dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan volume tabung ya. Sebelum ke volume tabung, kita ulas dulu ya sedikit tentang tabung. Masih ingat enggak kalian? Tabung ini, perhatikan, alasnya berbentuk lingkaran. Ini alasnya berbentuk lingkaran ya. Kemudian atapnya berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ini selimut tabungnya. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, perhatikan, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka cara menentukan volume tabung ya bisa diambil dari alas lingkaran. Ini rumusnya. Kemudian dikali tinggi, karena tabung memiliki tinggi jadi dikalikan tinggi. Jadi kita bisa rumuskan volume tabung nih, karena alasnya berbentuk lingkaran berarti ini luas lingkaran ya. Luas lingkaran masih ingat V kali R kuadrat ya. Karena tabung memiliki tinggi, nah, kalikan tinggi. Jadi volume tabung adalah V kali R kuadrat kali tinggi ya. V-nya bisa 22/7 atau 3,14. Nah, masih ingat ya? Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, pakai V-nya 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7, pakai 3,14. Nah, jadi volume tabung, Ibu ulangi, V kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, misalkan di sini Ibu contohkan diameternya 28, tingginya misalkan 20 cm. Ya. Nah, kita pakai diketahui dulu. Ini kalau dari titik ujung ke titik ujung itu diameter, berarti diketahui diameternya 28 cm. Nah, kalau diameter 28 cm, jari-jarinya berapa? Masih ingat enggak? Jari-jari itu diameter dibagi 2. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm jari-jarinya. Ya. Nah, kemudian tingginya 20. Nah, kalau sudah menentukan diketahuinya, sekarang langsung kita hitung. Cari volume tabungnya berapa? Volume tabung, tulis dulu rumusnya. V kali R kuadrat dikali tinggi. V-nya pakai 22/7. Karena ini jari-jarinya 14 bagi 7 bisa. Berarti 22/7 R kuadrat. Ini jari-jari kali jari-jari. 2 kali kalikan. Ya. Pangkat 2 kali kalikan. Kali tinggi, tingginya berapa? 20. Nah, kita bagi silang aja, ada yang bisa dibagi. Coret ini ya. 14 dibagi 7 2. Sekarang 22 kali 2 44 kali 14 kali 20. Sekarang kalikan di sini. 44 kali 14, 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 tambah 1 17. 1 kali 4 4, 1 kali 4 4. Jumlahkan 6
11, 21, 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6, 616 ya. 616 kali 20. Kalikan aja angka dengan angka dulu. 616 dikali 2, 12. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. 2 kali 6, 12. 1232, tambahin nolnya 1. Nah, jadi 12.320 cm kubik ya. Jadi volume tabungnya 12.320 cm kubik. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 Ibu buat dalam bentuk soal cerita. Kita baca dulu ya. Diameter alas sebuah tabung adalah 40 cm. Jika tinggi 28 cm, tentukan volume tabung tersebut. Nah, supaya gampang, biar nggak bingung, gambar dulu aja tabungnya. Gambarin dulu diameter alas. Berarti di sini diameter alasnya sebuah tabung adalah 40, berarti ini 40 cm. Kemudian tingginya berapa? 28. Tentukan volume tabung tersebut. Nah, baru kita hitung ya. Nah, diketahui diameter alasnya 40 cm. Berarti diameter itu D. Ya, diameternya berarti 40 cm. Kemudian tingginya. Nah, ini tingginya 28 cm. Tentukan volume tabungnya, berarti V. Rumusnya apa? Rumusnya sama, V kali R kuadrat dikali tinggi. Masukin dulu rumusnya. Nah, karena yang diminta di sini jari-jari, berarti ini dirubah dulu ya. Di sini kan baru diameter, dirubah dulu ke jari-jari. Tentuin dulu jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? Diameter dibagi 2, 40 dibagi 2, 10 cm. Baru kita hitung V-nya. Jangan pakai 22/7, karena 10 dibagi 7 nggak bisa. Berarti pakai 3,14 ya. V-nya 3,14 karena jari-jarinya nggak bisa dibagi 7. Kali 10 cm kali 10 cm. Awas, R kuadrat ya, jari-jarinya dikalikan 2. 10 kali 10 ya. Tingginya berapa? 28. Nah, sekarang kita hitung ya. 3,14 dikali 10 kali 10, 100 ya. Terus kali 28. 3,14 kita kaliin yang nggak ada komanya aja dulu. Yang ada komanya nanti belakangan. 28 kali 100 berarti 2800 ya. Sekarang 2800 kali 3,14. 4 kali 0 0, 4 kali 0 0, 4 kali 8 32, tulis 2 bawah 3. 4 kali 2 8 tambah 3 11. Caranya ini 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 8 8, 1 kali 2 2. Terus yang ini 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 3 kali 8 24 bawah 2, 3 kali 2 6 tambah 2 8 ya. Harus bisa ngalikan 0 0 2, 8 tambah 1 9, 2 tambah 1 3 tambah 4 7 ya. Belakang koma di sini ada 2, 1 2.
coret ya, 2 angka di belakang koma dicoret. Jadi hasilnya 8.792 cm kubik ya. Jadi volume tabungnya adalah 8.792 cm kubik ya. Jadi sekian penjelasan dari Ibu. Ibu ingatkan lagi, volume tabung rumusnya V kali R kuadrat dikali tinggi. V-nya bisa 22/7, bisa 3,14. Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, pakai 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7, pakai 3,14. Nah, kalau di soal misalkan sudah diketahui jari-jari ya, seperti ini, Ibu contohkan seperti ini. Nah, ini udah diketahui jari-jarinya. Nanti langsung kalikan aja. Kalau diameter, garisnya dari ujung ke ujung. Ini diketahui dulu diameter, kemudian cari jari-jarinya. Diameter dibagi 2. Seperti ini ya, diameter dibagi 2. Kalau diketahuinya jari-jari, ini langsung. Contoh ini ya, ini langsung. Volumenya V kali R kuadrat kali tinggi. Nah, ini jari-jarinya 14, tingginya misalkan 10 ya. Nah, langsung boleh V-nya 22/7. Nah, ini langsung aja. Jari-jarinya kan 14. Berarti langsung. Karena sudah diketahui jari-jari, jadi langsung, nggak usah dibagi 2 lagi. Kemudian kali 10. Coret. Tuh, 22 kali 2, 44. Kali 14 kali 10. 4 kali 14. Kali 4, 16. 16 tambah 1, 17. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. 6, 1, 21. 616 kali 10. Tambahin nolnya. 616 kali 1, 616 tambah nolnya. Cm kubik. Nah, ini contoh soal yang diketahui jari-jari. Jadi langsung. Ya. Tidak dibagi 2 lagi. Kalau yang diketahuinya diameter, tentukan jari-jarinya dibagi 2 dulu. Paham? Ya. Kamu hafalkan rumus volume tabung adalah V kali R kuadrat dikali tinggi. Ya. Nah, untuk latihan soalnya di buku SPS latihan 4 halaman 102. Oke. Yang A kerjakan, yang B, yang C ya, digambar dulu, pakai diketahui, kerjakan caranya seperti yang Ibu jelaskan. Kemudian nomor 3, ini dalam bentuk soal cerita. Cuma Ibu di sini di garis disilang. Jadi ini aja soalnya. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Berapa volume susu di dalam kaleng tersebut? Ya. Ini dicoret sama Ibu. Paham? Jadi 4 soal. Kerjakan di buku tulis ya. Kerjakan pakai cara kirim via WhatsApp ke Ibu. Oke. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.